ilmu keagamaan saya di Politeknik di Madrid. Sedangkan teman-teman saya ini adalah ada akuntansi, ada apa ya, akuntansi juga ya, karena kita ada di jurusan akuntansi. Kalau Politeknik niku punya dua itu jurusan teknik rekayasa sama tata niaga. Kalau teknik niku ya otomotif, kalau kami ada di tata niaga. Nah, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bisa berbagi ilmu hari ini terkait pendidikan anak berbasis fitrah ya di era digital. Nah, sekarang tuh eranya digital dulu, beda sama dulu. Kita dulu, kalau saya dulu masih ada TV. Kalau kita sudah TV itu kayaknya anak-anak lebih sering lihat HP daripada TV. Nah, untuk gimana sih mendidik anak kita di era digital ini? Ini saya jelaskan dulu terkait era digital. Apa sih era digital itu? Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Kalau dulu kita mau tahu informasi, itu harus berkirim surat. Kirim surat lama itu nunggunya, nggak sehari datang surat itu, seminggu. Tapi kalau sekarang kita bisa langsung melihat, oh ini ada kabar apa sekarang, atau kita perlu membeli koran. Jadi dipermudah di era digital itu dengan sekarang HP ya, ini gambarnya HP ya. Nah, ini lebih mudah untuk mendapatkan berita itu juga lebih cepat. Kemudian teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Jadi untuk memperoleh informasi kita nggak laptop aja itu kurang. Jadi apa? Kita perlu apa? Internet. Nah, perkembangannya dulu tuh komputer kemudian disambung ke internet. Sekarang internet itu disambung ke HP. HP dulu belum ada internetnya dulu, masih poliponik, masih cuma via untuk telepon dan kirim pesan aja. Belum. Sekarang bisa kita melihat YouTube atau sosial media. Nah, status situs jaringan sosial. Nah, contohnya, nah ini tadi ya sudah saya jelaskan. Buku, kalau kita mau baca buku sekarang nggak usah ke perpustakaan ya, cukup HP kita ada perpustakaan digital atau berkirim surat via email bisa langsung WhatsApp. Kemudian dulu mesin ketik, sekarang bisa pakai komputer yang itu terhubung dengan internet. Kemudian telepon, nah telepon sekarang sudah bisa video call. Nah ini ya contoh-contohnya. Nah ini saya sedikit membahas terkait digital itu apa. Nah di sini pendidikan anak berbasis fitrah di era digital. Ternyata dalam Islam sendiri itu ada ilmiah itu bisa dijelaskan bagaimana sih kita mendidik anak dengan fitrah tuh. Ini materi ini sebenarnya sudah saya peroleh sejak S2 dulu. Ini saya itu pelatihan, jadi pelatihan parenting anak terkait mengenal potensi anak itu apa sih. Ini ternyata anak itu ibarat HP ya. Manusia itu sudah apa itu? Ada aplikasinya. Dari sana tuh sudah ada aplikasi. Aplikasinya tuh apa? Setiap manusia itu bukan kosongan ya, seperti kertas putih itu enggak, tapi sudah ada potensi.
manusia, dia nggak cuma orang Islam ya, itu punya naluri keimanan. Naluri keimanan tuh bagaimana sih? Contohnya dia tuh punya keinginan untuk mengagungkan sesuatu, punya keinginan untuk mengagungkan sesuatu. Misalkan ada keimanannya yang benar, ada keimanannya yang salah. Kalau yang benar Islam, ada yang nggak benar. Misalkan ada pohon, orang tuh kalau melihat sesuatu yang lebih, dia akan kagum. Nah, akhirnya dia mengagumkan, akhirnya dia mensucikan. Misalkan ada pohon besar, wah ini pohonnya ini bisa gak tulang, ini sakti atau entah apa, orang bilang apa ya, batunya, nah itu dia akan mengagumkan itu. Misalnya animisme, dinamisme, itu dia akan mengagumkan. Yang manusia itu punya potensi gitu loh, menyembah. Namanya fitrah keimanan. Dari setiap anak termasuk kita itu punya naluri iman dan itu harus dibimbing. Jangan sampai itu nanti pengaplikasiannya apa ya? Pemenuhannya itu salah. Jadi dia mengagungkan sesuatu yang salah. Harusnya dia mengagungkan Tuhannya. Ini ada ya. Jadi apa sih yang dimiliki manusia itu? Salah satunya fitrah keimanan. Kemudian fitrah fisik dan sehat. Nah, fisik, yang mana lahir dengan membawa fisik yang suka bergerak aktif dan panca indera, yang suka berinteraksi dengan bumi dan kehidupan. Nah, yang mana suka kesehatan asupan. Nah, manusia itu butuh makan, minum, kemudian BAB, BAK. Ya. Setiap manusia itu fitrah fisik ya. Dan itu kalau nggak dipenuhi akan mati, butuh tidur. Kita kalau nggak tidur mati nggak mati. Makan kalau nggak makan mati nggak mati. Maka kita diajarkan makan yang baik itu memenuhi fitrah fisik yang baik itu bagaimana? Memenuhi fitrah keimanan yang baik itu bagaimana? Kalau dalam Islam itu dijelaskan ya, supaya sehat itu bagaimana? Makan jangan sambil duduk tangan kanan. Kemudian kalau anak kecil kan masih pemarahan ya, belum bisa. Kalau kita kan terus otomatis sendiri akan kanan. Kalau anak kecil itu masih didampingi. Jadi kalau ada yang gak pas, gak benar, memang dia belum belum balik. Nah itu. Kemudian fitrah belajar bernalar. Setiap anak adalah pembelajar tangguh dan hebat yang sejati. Tidak ada anak yang tidak suka belajar kecuali fitrahnya telah terkubur atau tersimpan. Golden age pengembangannya di usia 7 sampai 10 tahun. Nanti ini ada ya, setelah slide ini usia perkembangan anak dari 0 sampai kemudian dewasa. Jadi fitrah bernalar, jadi dia penasaran, fitrah ingin mengetahui sesuatu. Jadi perlu kita pandu. Kemudian fitrah seksualitas dan cinta. Nah, naluri berkasih sayang ya, fitrah. Setiap anak dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi kalau anak kita sudah nanti dewasa, menyukai lawan jenisnya itu normal ya. Kalau nggak normal itu menyukai lawan sesama jenis. Itu yang nggak normal. Nah, untuk memenuhi mengajarinya fitrah seksualitas dan cinta itu yang baik itu bagaimana? Karena fitrahnya laki-laki perempuan itu ya saling mencintai gitu. Nah itu bagaimana kita sebagai orang tua mengarahkan. Ini biasanya anak akan tumbuh di usia-usia remaja. Nah di usia remaja, nah ini konsekuensinya apa yang terburuk kalau fitrah ini nggak kita ajarkan? Dia akan melakukan penyimpangan. Ya benar, kalau anak kita nanti dewasa senang sama laki-laki, misalkan anak saya perempuan, ya benar. Cuma nggak langsung, misalkan langsung kemudian dalam agama mengajarnya bagaimana? Memang ada perasaan itu nggak bisa hilang, dihilangi nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu sudah Allah kasih itu.
Nah, dalam kita diajari bagaimana kita kemudian untuk sampai ke jenjang pernikahan. Nah, itu. Kemudian fitrah, estetika, dan bahasa. Setiap anak memiliki selera keindahan dan menyukai keindahan dan keharmonian, termasuk kesenian sebagai bagiannya. Jadi manusia itu sekali yang indah-indah fitrahnya. Fitrah bakat dan kepemimpinan. Setiap anak adalah unik. Mereka masing-masing memiliki sifat atau potensi unik produktif. Jadi anak-anak itu beda. Kan ya saya tuh pengalaman sedikit, cuman yang saya tahu dari media ya berbagai literatur bahwa anak itu nggak seperti pohon yang kemudian tumbuhnya buahnya banyak pisang, nangka, kemudian nggak ada. Pohon itu cuma satu, itu apa? Tumbuhnya ya pisang aja. Kalau kemudian kita ingin anak kita jago semuanya, yaitu apa? Disesuaikan. Memang kalau dia jago semuanya ya bagus. Tapi kalau dia memang misalkan dia itu pemalu, anaknya pemalu, nah itu bakatnya itu merasa dia rasa biasanya dia di penulis buku atau apa. Kalau pemberani misalkan dia bisa jadi pemimpin. Nah ini dia bakat-bakatnya. Nah fitrah bakat itu dari lahir. Dan saya bilang pada saya, namanya IQ itu di bawah lahir. Nggak bisa kemudian misalkan anaknya anak yang itu kok cerdas ya, maksudnya jenius, anaknya pengen jenius juga bisa, nggak bisa gitu, karena itu sudah bawaan lahir, bawaan. Nah, bakat setiap anak itu beda potensinya. Fitrah perkembangan manusia memiliki semua peluang. Ada tahapannya. Ada masa emas bagi fitrah tertentu yang berlaku, semakin cepat makin baik. Secara umum terdiri dari sebelum akhir balik, yaitu tahapan 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 6 tahun, 7 sampai 10 tahun. Jadi 0 sampai 2 tahun itu fitrahnya anak itu ya bermain, mengenal lingkungannya. Jangan sampai semakin dari kecil aku tak ajari apa ya, tak lesi sembarang semuanya, semua mata pelajaran tak lesi, nanti dewasa dia bisa enggak, nanti dia jenuh. Ada teman saya waktu S2 itu dia S1, dia jenuh sekali. Karena apa? Terlalu di masanya dia bermain, dia disuruh les banyak. Nah itu ya, akhirnya dia jenuh. Di masanya dia harus kemudian belajar banyak. Disesuaikan deh. Kalau masih kecil 2 tahun sampai 0 sampai 6 tahun itu dia bermain. Ya kita ajari terkait, enggak kemudian kita biarkan enggak, tapi kita perkenalkan tadi membimbing terkait fitrah-fitrah tadi ya. Fitrah individualitas dan sosialitas. Setiap manusia dilahirkan sebagai individu, sekaligus juga sosial atau ketergantungan pada sekitarnya. Manusia memerlukan interaksi sosial dengan kehidupan sekitarnya. Sosialitas akan tumbuh baik sejak usia 7 tahun. Nah, di usia 7 tahun ini makanya ada wajib anak-anak SD ya, SD usia itu 7 tahun. Nah, itu sudah diteliti. Kenapa itu 7 tahun? Kenapa nggak 5 tahun aja? Itu nanti malah menjenuhkan anak, jenuh anak belajar itu. Di usia kecuali ya kita lihat anaknya memang berpotensi sebenarnya kemampuannya di atas rata-rata. Kalau memang dia biasa aja, maksudnya kemampuannya ya udah sesuaikan aja. 7 tahun itu udah usia pas. Jadi ini ya, ada berapa potensi anak itu? 7. Nah, potensi ini perlu kita jaga. Ini potensi yang Allah kasih. Bagaimana potensi ini kita sebagai orang tua
bisa mendampingi. Nah, selanjutnya sebenarnya slide-nya banyak, cuman ini nanti. Nah, ini apa sih potensi dari semua itu? Perlu kita kembangkan tuh di usia berapa? Apakah potensi 1 sampai berapa tadi dikembangkan pada 1 sampai berapa ini? 7 ini. Nah, ini ya. Fitrah personal. Jadi dimulainya kapan nih? Nih, usia 0 sampai 6 tahun. Jadi fitrah gender itu perlu kita kenalkan. Oh, kamu laki-laki, kamu perempuan, malu pakai baju, tutup aurat. Fitrah belajar, ya biarkan dia belajar di lingkungan. Maksudnya kita biarkan dia mengenal lingkungannya. Oh, ini kalau kita ajak ke misalkan ke sawah gitu, ini namanya padi. Nah, padi itu misalkan ada hewan. Nah, ini hewannya namanya ini. Nah, sampai 6 tahun. Biarkan dia mengenal apa yang ada di lingkungannya, tahu gitu. Fitrah bakat. Nah, ini bisa sudah terlihat sebenarnya 0 sampai 6 tahun. Kalau anak saya Iza sama Jenny itu, kalau Iza itu lebih belum bisa konsentrasi, nyusun balok aja dia lama itu nggak bisa. Kalau Jenny itu kalau duduk terus itu mau nyusun 1 jam 2 jam dia betah. Itu bisa kita lihat ya, misalnya anak kita, Iza kamu kok nggak Jenny, itu salah. Karena bakatnya itu ya benar terakhir pada rahim yang sama, cuman Allah kasih bakatnya itu beda-beda. Okay. Kita suruh nanti dia bekerja kayak Jenny, anak saya Iza kayak Jenny kayak Iza nggak akan betah. Kemudian 7 sampai 10 tahun. Nah, fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah belajar. Nah, ini fitrah gender ini hampir sama ya. Terkait keimanan kita harus mengajari anak terkait ya siapa Tuhanmu gitu. Allah. Kalau kita kan mungkin sudah mempercayakannya di Madin. Kalau kita nggak mampu, misalnya kita nggak mampu bagaimana mengajarkan anak kita fitrah tersebut, ya serahkan saja pada orang yang mempunyai ilmunya, yang mampu. Nah, terkait ini ya. Kemudian 10 sampai 14 tahun fitrah sistem kehidupan. Selanjutnya fitrah kehidupan dan realitas, fitrah alam. Nah, ini lebih ke mereka mengenal lingkungan sosial kehidupan. Itu seperti apa? Mungkin kita ajari anak kita itu di kehidupan sosialnya. Ini kan mereka kalau usia 10 sampai 14 tahun itu SD SMP ya? SMP. Iya, SD SMP. Jadi ruang lingkup mereka itu sudah luas. Kita kasih tahu umur 10 ke 0 ini juga nggak paham. 06 ya. Jadi sesuai dengan kelas 4. Sesuai dengan tahap perkembangan itunya ya, umurnya. Kemudian, nah di sini ada 14 tahun lebih akhlak, perannya di masyarakat itu dilibatkan. Entah dia anggota takmir masjid atau anggota Karang Taruna. Inovator, dia sudah berinovasi dengan bakat yang dia miliki, sudah menciptakan. Istilahnya dia punya ide kemudian merealisasikannya, udah mampu di umur 14 tahun gitu. Nah, ini sama sebenarnya sama yang tadi. Fitrah adat dan peran peradaban.
ini Quran surat Ar-Rum ya. Maka hendaklah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini juga ada hadis terkait fitrah. Tidak ada seorang bayi pun dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah yang suci. Maka orang tuanya yang menjadikannya anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, karakteristik fitrah itu apa? Terinstal. Ibarat HP itu sudah ada sejak dia terlahir itu terinstal tuh fitrah itu. Fitrah apa sih? 1 sampai 7 tadi. Yang awal pertama saya jelaskan tadi sudah ada. Jadi semua manusia itu sudah terinstal itu. Ibarat HP itu sudah terinstal aplikasi tersebut ya, 8 tersebut ya. 7 tadi. Sebagai potensi bawaan yang baik, Jadi selanjutnya fitrah terikat Allah dan fitrah terikat potensi manusia. Jadi terikat Allah. Jadi sebelum kita dilahirkan di dunia kita sudah punya perjanjian dengan Allah bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu Tuhan kita dan kita tuh punya naluri keimanan yang itu harus disalurkan. Misalkan hati kita ya, ada orang nggak sholat, ada orang yang nggak memenuhi fitrah keimanannya, dia akan apa? Galau. Ini sering saya bilang pada mahasiswa. Kalau kamu tuh dikasih Allah tuh fitrah keimanan, kamu nggak memenuhinya, Anda itu nggak memenuhinya, kamu akan merasakan ketidaktenangan gitu. Nah, fitrah keimanan ini harus dipenuhi. Nggak semua memenuhinya dengan benar gitu. Ada yang kemudian memuja sesuatu yang nggak hak. Nggak semua memenuhinya dengan benar. Alhamdulillah semua di sini kita terlahir sebagai terlahir Islam gitu. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang paling luar biasa yang kita miliki, yaitu adalah nikmat Islam. Karena apa? Islam itu mengajarkan kita bagaimana hidup itu bahagia di dunia dan akhirat dengan mengenal. Kalau kita nggak mengenal, kita bisa bahagia dengan mengenal agama kita. Apa gitu? Dengan mengetahui karakteristik tadi ya, fitrah keimanan. Nah, rentan ibarat binik. Ya rentan pemikirannya itu misalkan anak-anak. Untuk mendapatkan ridhonya Allah itu perlu ilmu, Bu. Bapak perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmu, kita nggak kemudian belajar kepada orang yang berilmu, itu akan nggak sampai tujuannya. Dan anak kita terbentuknya juga tidak sesuai dengan fitrah yang tadi. Fitrah yang benar, kemudian fitrah yang benar. Semua kita punya fitrah, tapi tidak semua memenuhinya dengan benar. Okay? Nah, ridho Allah itu didapatkan dari apa? Fitrah semua itu dipenuhi dengan benar. Buahnya ini terkait apa? Fitrah perkembangan. Jadi bagaimana menanamkan fitrah tersebut pada anak kita itu seperti apa? Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Nih, ini tadi ya. Sampai 6 tahun. Kalau anak kita di usia 0 sampai 6 tahun itu pahami fitrah perkembangan. Tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Jadi, anakku ini harus pintar rumus kalkulus ini SD. Pintar misalkan nah itu nggak berlaku ya, nggak berlaku. Anakku ini di usia 0-6 tahun bacanya lebih dulu. Anaknya sudah pintar baca, nggak berlaku ya itu. Bahwa tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik di usia 0 sampai 6
proses, masih berproses. Utamakan fitrah keimanan dengan memberikan cinta pada Allah mulai keteladanan. Apa? Dua. Ini ini. Iya. Pada Bapak dosen dan Ibu dosen, kami selaku pengelola yayasan, karakteristik dari siswa itu kan banyak, beraneka ragam. Sedangkan tuntutan kita sebagai tuntutan guru dan tuntutan yayasan, tuntutan orang tua, itu memang anak itu memang harus memahami dan bisa menguasai. Dimulai usia 6 sampai 10 tahun, ibaratkan 6 lah, kelas 1. Sedangkan untuk fitrah anak itu kan masih bermain juga. Sedangkan dituntut, memang itu tuntutan keinginan supaya bagaimana cara mendidik di dalam yayasan itu maju. Dan di sini ada model pendidikan ketegaan. Terus itu nanti kan bertentangan dengan fitrah anak yang masih bermain. Masih bermain. Ini dokter, bapak ibu atau siapa perlu ketegaan itu. Jadi tegaannya itu dalam segi bagaimana. Dan nanti pun SDI ini nanti kami itu ada tuntutan hasil pembelajaran. Minimal nanti kami berusaha itu satu kelulusan itu sudah mampu minimal paling jelek itu 3 juz. Sekarang itu baru berapa bulan sudah alhamdulillah 12-13 surat sudah selesai. Sedangkan itu pun anak sebenarnya masih suka bermain berhalau, suka hatinya. Itu bagaimana cara melaksanakan program tidak bertentangan dengan fitrah anak tersebut. Di situ ada perlu ketegaan. Ini bagaimana ini? Terima kasih penjelasannya. Ini bertanya mau jelasin ya Pak? Ya bertanya dan bertanya juga ya. Itu bertanya. Kalau menurut saya pribadi, disesuaikan saja dengan kemampuannya si anak dulu. Ya tetap kita punya target, tapi disesuaikan. Misalkan kita jus ya Pak, 3 jus hari ini. Ya itu keinginan 3 jus. program. Tetap aja kan cepet enggaknya anak kan beda-beda. Ketika menghafal, ya kalau cepet dia nggak bisa secepat temannya. Padahal dia kemampuannya kalau IQ gitu itu lebih pelan dari yang bukan berarti dia akan nggak sampai pada tujuannya. Nah, kalau menurut saya, insya Allah nanti akan sampai pada tujuan. Entah kapan dia sampai pada tujuannya. Walaupun menurut saya untuk jenjang 3 juz dalam kelulusan nanti, insya Allah menurut saya bisa. Cuman lebih cepat siapa itu mungkin beda-beda. Tergantung kesungguhan dan bimbingan orang tua juga, hubungan sama orang tua gitu. Hubungan juga orang tua. Disesuaikan anaknya. Misalkan setor 1 muka, satunya setengah muka. Itu kan juga nggak bisa dipaksa dalam 1 hari. Misalkan yang bisa setor 1 muka, ternyata ada yang belum bisa sampai target seperti temannya. Tapi kan tetap berjalan, tetap berproses, tetap berproses mengikuti tadi ya. Ya semisalnya di dalam dunia pendidikan itu kan memang kelas 1 itu ajarannya kan hanya sebatas belajar, mampu membaca dan mengenali. Sudah layaknya itu sudah dipelajari di kelas 4 atau kelas 5. Itu sebenarnya dari dunia
apa itu dunia pendidikan di kampus itu penyelesaiannya sebenarnya bagaimana? Kalau fokus kami belum sampai situ. Mungkin kalau itu terkait pendidikan anak di usianya ya. Mungkin yang lebih ahli Bu Sinta ya. Malah saya di pendidikan anak. Kemarin saya pernah bertanya sama Bu Sinta ya. Gimana Bu Sinta? Maju Bu Sinta. Bu Sinta. Kita sharing ya. Sharing semampu saya. Sepengetahuan saya bagaimana juga pendidikan anak sendiri juga alhamdulillah sekarang belum dikasih. Alhamdulillah kurang ya. Ya, jadi selama saya di sini atau mungkin sebelumnya tinggal di rumah atau mungkin sebelum menikah juga, kalau masalah pendidikan anak yang seperti yang disampaikan sama Biana, setiap anak itu memiliki kemampuannya tidak sama. Jadi jangan dipukul rata. Umur sampai ini kok bisa, pas bisa ini kok bisa. Ya emang itu tidak bisa Bu. Semuanya punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi nggak semua orang itu menjadi dokter, nggak semua orang jadi polisi, tidak semua orang jadi petani. Semuanya punya. Jadi kalau seumpama anaknya jangan terlalu dipaksa. Untuk belajar itu tetap terus enggak, tapi bukan berarti kita lepas. Terus untuk seperti yang tadi Pak Heri sampaikan, anak usia kelas 1 sebenarnya kalau dari saya amati itu baru belajar baca, tapi materi pendidikan sudah harus bisa baca, harus betul nih Bu. Materi sampai kelas tunggal belum bisa baca sama sekali. Ya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua kita harus support. Jadi nggak usah mengandalkan anak gurune kok ya iso dari sekolah tok niku mboten mumpuni. Jadi pendidikan dasar utama anak dari lahir sampai dewasa, kalau menurut saya itu pendidikan utama itu pendidikan keluarga. Madrasah terbaiknya itu orang tua. Jadi yang di luar keluarga, yang di luar rumah itu cuma sebagai penumpang, sebagai mendukung. Anakku pengen jadi begini-begini, yang harus mengarahkan benar-benar itu orang tuanya. Kalau guru, baik guru di sekolah, guru di madrasah, itu cuma penambahan aja. Jadi seumpama di sekolah udah diajarin, seumpama yang di kelas ini hari ini kelas TK atau saya kata nih, kelas TK udah diajarin menulis 1, 2, di rumah dilatih lagi, dimakin diajarin membaca A, B, C, D, F, alif, ba, ta, ya di rumah diulang lagi. Di sekolah diajarin data membaca, di rumah diulang lagi. Jadi semakin banyak pengulangan, insya Allah anak-anaknya nanti akan semakin besar. Kalau setahu saya seperti itu. Mestinya bukan kurang belum. Ya kalau di rumah itu anak-anak kebanyakan itu nggak mau belajar kalau nggak ada PR. Kebanyakan itu loh. Terus gimana? Seumpama kita tidak kasih PR, kadang kan dia juga pernah tidak kasih PR ke siswanya, akhirnya orang tuanya nggak dikasih PR, anakku nggak belum sinau, wes bolan naik. Nah itu bagaimana solusinya? Orang tuanya menyediakan maksudnya begini, ini nggak dikasih PR, tapi kamu dapat tugas dari ibu, itu bisa seperti itu. Tugasnya apa? PR itu jangan dijadikan mereka belajar itu beban. Jadikan mereka bagaimana mereka bisa bahagia dengan belajar. Belajar itu sambil bermain bisa. Anak-anak itu paling suka gambar. Dia ngomong daripada suruh nulis sama baca, pasti lebih senang gambar. Apalagi Mak Kalau pun di sini ada Mas Azam, Ramanya juga ada. Kalau disuruh baca benar-benar Mas Azam itu. Tapi sebenarnya bukannya dia nggak bisa, dia bisa, tapi fokusnya kurang. Fokusnya kurang, belum bisa fokus. Itu tugasnya apa? Ya tugas semuanya, tugas kita. Agar anak itu bisa fokus bagaimana. Dia suka gambarnya, ya kasih dulu aja gambar. Nggak mau Bu, kalau nggak mau, apa yang dikasih? Kalau dari saya, apa yang dia inginkan jangan langsung dikasih. Paling anak pengennya apa sih, main HP? Ya udah, ibu kasih HP, tapi kamu kerja. Kamu selesai dulu. Gambar dulu, atau mungkin baca dulu. Membaca itu sebenarnya kalau anak-anaknya yang seperti Bu Yana sampaikan benar. Anak-anak itu kasih fasilitas buku. Itu insya Allah saya Bu. Nah, buku itu tidak harus mahal. Harga 5.000 di pasaran itu banyak. Kalau anaknya belum bisa membaca, kasih buku yang ada banyak gambarnya.
kelas 1 sedikit-sedikit bisa, meskipun belum lancar. Kasih buku, kasih apa HP-nya nggak usah dikasih dulu. Kasihan kalau anaknya sudah ada yang candu. Kemarin bude saya ada yang bilang di desa sebelah anak usia SD itu candu game. Jadi dia nggak pegang HP, malah bener tangannya begini. Di terapi anak madrasah. Dari saya cukupkan G materinya. Mungkin ada tambahan mulai dari Pak Heri, Sita, mungkin Pak Mo ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nambah sedikit. Kalau sama Pak Heri sama saya itu Kak, kalau Pak Heri pendidikan apa itu istilahnya pendidikan materi langsung. Kalau saya insya Allah mendidik secara jalan gratis. Dan secara gratis anak itu al-waladu yuladu lagu alat profesi. Di anak itu lahir itu suci. Ini sampai benar suci itu tanggung jawab kita keluarga. Jadi bagaimana caranya anak ini bisa suci sampai dewasa. Nah ini tugas kita pertama bagi orang tua. Kalau mengajar, kita kalau di sini di mata sini diwajibkan guru itu wajib berwudu. Yang pertama itu. Yang kedua, guru wajib minimal 1 hari 1 malam itu memberikan Fatihah 1 kali untuk semua murid. Itu ibaratnya itu kita itu bersambung sama santri-santri bersambung. Jadi guru suka sama santri, insya Allah santri itu dengan sendirinya suka dengan guru-gurunya. Jadi kalau sudah dua itu bersatu, insya Allah mengajar itu lebih gampang dan mudah. Insya Allah seperti itu kalau bimbingan secara itu. Dan ini kalau saya ibu-ibunya itu harus begitu. Kalau mengajar di rumah, kalau ambil wudhu dulu. Jadi kalau wudhu itu kan kita suci loh. Dan mengajar insya Allah dengan mudahnya ilmu itu masuk dalam otak kita, anak-anak kita. Nah, itu yang saya bisa memberi tambahan secara batin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat masalah ini. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi yang terakhir ya. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ada. Mungkin ampun. Terus selanjutnya doa di saking monggo. Cepat man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara pun asli itu saking Politeknik Madiun. Mengadakan acara mungkin punya tujuan supaya kita kenal dunia pendidikan. Beliau itu sebenarnya itu mengarahkan kita supaya kita itu mengenali pendidikan. Yang sejatinya pendidikan bagaimana? Terus diharapkan nanti ketika kita mendapatkan anak yang sesuai harapan pendidikan itu nak perlu disekolahkan Politeknik Madiun. Bukan lebih dulu. Nah, masa kuliah itu tidak ada kata tetepi. Masa sudah dewasa. Atau biasanya malah lebih seneng ngopo jalan-jalan. Daripada cedak ngerti Pak Bude kan bilangnya gengsi isin. Ayo dulu lewat isin gede. Mana waduh bisa nyaman. Nah siang bertempatan teng mriki niku ya kula iki ya bersyukur juga ya ditempati seperti ini. Memang kita itu berbasis pendidikan, ditempati acuan dari dosen, mahasiswa untuk pengarahan pendidikan, kami bersyukur. Maka dari itu kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bu Yana yang memprogram acara ini beserta semua dosen. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu ibu-ibu bisa kami
lakukan, kita amati, kita cermati, dan kita amalkan setiap harinya. Dan memang program di sini memang sudah timnya itu sudah ada, tim rohani Pak Mul, tim pendidikan dan eksekusi itu Pak Eri. Nah, dibantu ibu-ibu Sinta, Putri, alhamdulillah beliau juga menguasai dalam bidangnya pendidikannya sesuai karakter pembelajarannya. Dan kami berbasis, insya Allah berbasis satu atap, yaitu pendidikan formal dan non formal. Di kemudian hari itu bersama-sama, insya Allah kebersamaan pembelajaran akan menghasilkan kebersamaan yang kita harapkan, harapan guru dan harapan orang tua. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat berkah bagi kita semua, yang akhirnya kita bisa selamat dunia akhirat. Al-Hadin yang dibawakan Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Ya barakati sirril Fatihah ya Allah. Bi jami'il hajatina wa bi jami'il maqsudina, hasil maqasidana maqasidal haq. Titik wa tunna ila yaumil qiyamah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ij'alna ahli baitina wa jami'i dzurriyyatina ahlan syakuran wa ahlan maghfuran wa ahlan ridha fid wa tunna ila yaumil qiyamah. Qawwi umurana wa hasin a'malana wa sahih hasanana wa wasi' arzaqana rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid wa tunna ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Jadi saya mohon maaf bila kami selaku pengelola menyediakan tempat dan lokasi yang kita berkenan hati dengan kami selaku pengelola mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas atas semua jerih payah Bapak Ibu dosen di sini. Mungkin Allah selalu memberikan